Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai yang ke-32. Judul renungan kita pada hari ini adalah tidak dikendalikan mujizat. Ketika Yesus disalib, orang-orang yang lewat mengolok-olok dan menghujat dia. Padahal beberapa waktu sebelumnya di Yerusalem, Yesus sempat dieluk-elukan, di mana mereka semua yang mengeluh-elukan dia. Mengapa pengagungan berubah menjadi hujatan? Karena mujizat yang mereka harapkan tidak terjadi. Mereka ingin melihat Yesus itu turun dari salib, tetapi dia bahkan membiarkan dirinya tergantung di sana. Faktanya, iman orang banyak tersebut dikendalikan oleh mujizat. Memang kita tidak lahir di zaman Yesus, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menghujat dan mengolok-olok dia. Namun sadarkah dalam kehidupan ini acap kali kita bersikap sama? Ketika melihat mujizat, kita mengeluh-elukan dia. Dari mulut terucap puji-pujian dan kesaksian di mana-mana. Sayang, ketika mujizat yang kita harapkan tidak terjadi, kita mulai meragukan dia. Mulut yang tadinya mengucap pujian kini terkatup. Lalu kesaksian digantikan dengan keraguan. Malahan tidak henti-hentinya hati kita bertanya, benarkah Tuhan itu ada? Benarkah dia mengasihi aku? Jika demikian seperti mereka, iman kita dikendalikan oleh mujizat. Allah berkuasa mengadakan mujizat, yes. Namun, apakah dia akan mengadakannya atau tidak? Semuanya itu adalah tergantung wewenangnya. Iman yang sejati tidak boleh dikendalikan oleh ada atau tidaknya mujizat. Tidak pantas kita memaksa Sang Pencipta melakukan ini dan itu yang bukan kehendaknya. Sebenarnya, kita tidak perlu memusingkan ada atau tidaknya mujizat. Mengapa? Karena apabila Allah menilai mujizat itu perlu, dia tak akan bertangguh mengadakannya di kehidupan kita. Lebih dari segalanya mujizat, inginkan pribadi Allah senantiasa. Oke, kita akan membaca gitu ya. Renungan kita pada hari ini, peristiwa yang terjadi di seputar penyaliban. Makna apa sajakah yang bisa kita pelajari? Oke, begitu ya. Mari kita melihat. Markus pasal yang 15 ayat 20 sampai 32. Kemudian Yesus dibawa di luar untuk disalibkan. Pada waktu itu seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi dia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagiannya masing-masing. Hari jam 9 ketika dia disalibkan. Dan alasan mengapa dia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, yaitu Raja orang Yahudi. Bersama-sama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah kenalan nas Alkitab yang berbunyi, dia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkannya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala dan bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan berkata, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tak dapat dia selamatkan. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia juga. Oke, apakah benar? Pertanyaan ini pentingnya. Apakah benar Yesus itu mati di kayu salib? Kenapa? Karena ada pernyataan-pernyataan yang meragukan bahwa Yesus itu disalib. Bahkan meragukan apakah Yesus itu benar-benar mati. Nah, apa argumentasi yang menguatkan bahwa Yesus itu benar mati? Ya, Yesus mati itu di abad pertama ya. Dan informasi yang kita dapatkan dari abad yang pertama itu adalah kesaksian dari para murid yang hidup di abad pertama, yang menulis daripada keempat kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan orang-orang para murid ini adalah saksi mata, bukan nyalin dari orang lain, bukan. Mereka adalah saksi mata kejadian
yang hidup di abad yang pertama, yang melihat kejadiannya itu seperti apa adanya. Hal yang kedua yang membuat kita yakin bahwa memang benar Yesus itu mati, yaitu kesaksian daripada orang yang tidak percaya Tuhan, seperti Tacitus orang Romawi, Yosefus sejarawan orang Yahudi, dan Barbara Serafeon dari orang Syria. Semua ketiga orang ini tuh tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan, tidak percaya dan tidak menjadi orang Kristen, ya toh. Tapi mereka mencatat, mereka tidak ada punya kepentingan apapun untuk menuliskan kematian Yesus. Tapi toh mereka mencatat kematian Yesus. Jadi sebenarnya di luar daripada data-data daripada Alkitab, itu kita bisa mengetahui bahwa Yesus itu telah mati. Begitu ya. Jadi Yesus ini memang benar mati disalibkan. Berdasarkan catatan-catatan sejarah pada waktu abad pertama. Ya. Jadi kalau ada informasi lain, apalagi yang di luar abad pertama, yang mengatakan bahwa Yesusnya itu tidak disalib, nah itu patut dipertanyakan. Di manakah daerah Kirene itu? Ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon orang Kirene, berasal dari manakah Kirene itu? Nah, Kirene itu ternyata kota Yunani kuno yang terletak di wilayah Libya sekarang. Nah, ini Libya sekarang ya. Adalah kota tertua dan yang terpenting di antara 5 kota Yunani di wilayah Libya ini. Jadi berdasarkan kota ini, Libya mendapatkan nama klasiknya Kyrenaika, yang telah dipertahankan sehingga zaman modern. Kota ini terletak di sebuah lembah yang subur di dataran tinggi Jebel Akhdar. Kota ini dinamai menurut sebuah mata air Kire, yang disucikan oleh orang-orang Yunani bagi Apollo. Jadi ini adalah modern Libya seperti ini ya. Jadi ini adalah di Afrika Utara ya. Sebelahnya ini kalau nggak salah Mesir gitu ya. Oke, memikul salib Kristus. Pada waktu itu ada seorang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander Rufus, dan kemudian dikatakan ini, orang itu mereka paksa untuk memikul salib Kristus. Saudara, karena Yesus itu tidak memiliki kemampuan untuk memikul salib, karena habis dipukuli, disiksa dengan sangat sadis oleh tentara Romawi, sehingga butuh bantuan daripada seorang atau orang lain untuk memikul salibnya. Nah, berbicara tentang masalah pikul salib, jadi setiap orang yang mau jadi murid Yesus, itu harus pikul salib. Nah, ini kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, apa arti daripada memikul salib? Sebelum kalimat memikul salib itu muncul, ada frase dia harus menyangkal dirinya. Kemudian disambung dengan memikul salibnya. Berarti memikul salibnya ada hubungan dengan sangkal diri. Sangkal diri adalah berkata tidak terhadap keinginan diri sendiri dan berkata iya atau tunduk kepada kehendak Tuhan. Jadi memikul salibnya itu berarti adalah menyangkal terhadap dirinya sendiri, berkata tidak terhadap keinginan diri sendiri, dan berkata iya terhadap kehendak Tuhan. Sudahkah saudara memikul salib Kristus dengan pengertian yang seperti itu dalam kehidupanmu sehari-hari? Nah, saudara, kita lihat ayat 22 ya. Dan mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Saudara, gini ya, kalau kita pergi ke Israel, itu ada tempat, 2 nama tempat yang diklaim sebagai Golgota. Ya, ini yang ada beda versi antara orang yang Protestan dan orang yang Katolik ya. Kalau orang yang Kristen Protestan, ini mengklaimnya itu berada di situs namanya The Garden Tomb. Lihat ya ini ya, Garden Tomb ini ya. Ini saudara jangan bingung, ini ada tulisan Arabik dan ada tulisan Hebrew gitu ya. Karena ini kita sedang berada di Yerusalem gitu ya. Dimana ada yang berbahasa Arab, ada juga yang berbahasa Ibrani. Nah, dalamnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah kayak makamnya gitu ya. Ada tempat makamnya seperti ini. Dan kemudian ada tempat rodanya yang digelindingkan seperti ini.
Nah, ini kurang lebih seperti ini di Garden Tomb. Nah, sehingga kalau Anda dapat bayangan, nah ini orang-orang masuk naik tangga, ini adalah relnya ya. Saudara bisa lihat ya, ini ada relnya. Sebelumnya di sininya ada batu yang bisa dirolkan sehingga menutupi daripada tempat kuburnya ini. Kalau tentu saja kalau anak tangga ini disingkirkan gitu ya. Nah, ini foto bersama dengan seorang rabi, ya toh. Nah, kemudian di dalamnya kubur itu seperti ini gitu ya. Ini ada lambang salib seperti ini. Kalau salah ini tulisan Kristus ya, Kristus. Ini kemungkinan besar Alfa Omega. Nah, ini ya, yang menarik di sini gini ya. Kalau makam daripada orang Yahudi, itu kalau misalkan sudah membusuk, maka tulang-tulangnya itu akan dimasukkan ke dalam ossuaris. Ossuaris ini adalah seperti peti-peti kecil yang ada di sini. Ya. Ini adalah ossuaris. Ya tentu saja Anda berkata bahwa Yesus kan nggak masuk ossuaris, ya pasti. Yesusnya hari ketiga kan sudah bangkit. Dan kan belum ada mengalami proses dekomposisi atau pembusukan, kan gitu. Ini bagi yang sudah mengalami proses dekomposisi sehingga tinggal tulang belulangnya, dan tulang belulangnya kemudian dimasukkan dalam ossuaris. Biasanya ossuaris ini ada nama-namanya di inscription-nya ada di sini gitu ya. Oke, supaya tahu saja. Nah, tempat yang kedua, yang pertama tadi kan Garden Tomb gitu ya, yang ini ya, Garden Tomb gitu ya. Nah, tempat yang kedua itu yang diklaim ini oleh orang Katolik namanya Holy Sepulchre. Nah, ini The Church of Holy Sepulchre ini kondisinya seperti ini. Nah, unfortunately pada waktu itu saya tidak bisa masuk. Bukan tidak bisa ya sebenarnya. Bisa saja, cuma antrinya tuh panjangin tidak karu-karuan gitu ya. Karena keterbatasan waktu, maka saya hanya melihat dan foto dari luar saja, tidak sempat masuk di daerah sini. Oke, ini adalah daerah dalamnya ya. Daerah luarnya itu adalah tempat pembasuhan ini. Ini ada tempat pembasuhannya, tidak seberapa kelihatan ini memanjang ini. Dan ada banyak orang yang mengatakan ini adalah tempat pembasuhan atau peletakan mayat Yesus ada di sini. Katanya seperti itu, di Holy Sepulchre. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita setelah tur ke Holy Land sebentar nanti. Kita lihat ayat 23 ya. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Saudara, apa artinya ini ya? Anggur bercampur mur itu maksudnya apa gitu ya? Mayoritas penafsir itu mengatakan gini ya. Minuman itu berfungsi sebagai obat bius. Jadi untuk mengurangi rasa sakit. Tradisi mengatakan bahwa minuman ini dipersiapkan oleh perempuan-perempuan Yerusalem sebagai tindakan belas kasihan terhadap orang-orang yang akan disalibkan. Kalau dalam poin di atas adalah benar, adalah pandangan dari mayoritas penafsir, maka anggur itu adalah anggur bius yang bisa mengurangi rasa sakit. Maka tujuan Kristus menolak minuman itu karena dia tidak mau penderitaannya itu dikurangi. Nah, kenapa kok dia tidak mau penderitaannya dikurangi? Karena dia sadar bahwa pada saat dia sedang memikul hukuman dosa umat manusia, termasuk hukuman dosa dan saudara, seandainya dia mau meminum minuman pembius itu, sehingga penderitaannya dikurangi, maka dia tidak memikul seluruh hukuman kita. Mungkin sebagian saja. Misalkan penderitaannya berkurang 10%, maka itu berarti dia hanya memikul 90% dari hukuman dosa kita. Itu juga berarti bahwa hukuman dosa kita yang ia bayar hanya 90%. Sedangkan yang 10% harus kita bayar sendiri. Dan ini pasti tidak akan bisa menyelamatkan kita, karena 10% daripada semua dosa kita lebih daripada cukup untuk membawa kita ke neraka untuk selama-lamanya. Tapi puji Tuhan, dia menolak minuman itu. Dan dengan menolak minuman bius itu, berarti dia memikul seluruh penderitaannya 100%. Nah, ayat 24. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagikan pakaiannya dan membuang undi atasnya dan menentukan bagian masing-masing. Saudara, kita lihat paralelisasinya di Yohanes pasal yang ke-19 ayat 23 dan 24. Jadi begini, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan ini berarti bagian luarnya ya. Dan kemudian ini salah terjemahan. Ini sebenarnya adalah pakaian dalamnya, bukan jubahnya. Pakaian dalamnya juga mereka ambil.
Lah karena pakaian dalam itu biasanya pakaian kayak slobokan gitu ya. Jadi ndak ono jahitane, dan ini pakaian dalam kan ndak berjahit, dari atas sampai bawah satu tenunan saja. Lah karena satu tenunan saja, maka mereka berkata seorang pada lain, janganlah kita membaginya jadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaiannya di antara padaku dan antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Jadi apa yang secara tidak sadar dilakukan oleh prajurit itu sebenarnya menggenapi apa yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat 18. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Begitu ya, kurang lebih ya. Oke, sekarang ayat 26. Alasan mengapa Yesus dihukum mati. Ayat 26 jelas mengatakan. Dan alasan mengapa dia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, yaitu Yesus Raja orang Yahudi. Yesus itu disalah mengertikan oleh orang-orang saat itu. Dikiranya mau jadi raja secara fisik untuk membangkitkan pemberontakan melawan Romawi. Dari sisi agamawi Yahudi, Yesus merupakan ancaman karena mengaku dirinya Tuhan. Saudara tidak percaya? Yesus mengaku dirinya Tuhan. Mari kita baca Matius pasal yang 26, ayat 63-66 ya. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu padanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah ya, atau tidak. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Engkau telah mengatakannya itu adalah frasa dalam bahasa Ibrani yang mengatakan ya. Jadi jawabannya itu ya. Apakah engkau Mesias anak Allah? Jawabannya iya. Tapi di sini dengan frasa engkau telah mengatakannya. Itu cara pengungkapan frasa Ibrani seperti itu. Akan tetapi Yesus melanjutkan perkataannya ya. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di atas langit. Ini kalau tidak salah ngutip Daniel pasal 7:14 ya. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, dia menghujat Allah. Nah, kalau memangnya pengertiannya Yesus ini tidak mengaku dirinya Tuhan, kan tidak mungkin imam besar ini mengambil kesimpulan, bukti apa lagi yang kita perlukan? Karena berdasarkan hasil wawancara imam besar ini dengan Yesus, sudah sangat terbukti Yesusnya ini menghujat Allah atau menyamakan dirinya dengan Allah, menurut imam besar. Sekarang kamu telah mendengar hujatnya. Ayat 66, bagaimana pendapatmu? Terus mereka menjawab dan berkata apa saudara-saudara? Ia harus dihukum mati. Jadi kenapa Yesus dihukum mati? Karena dari sisi agamawi orang Yahudi, dia menyamakan diri dengan Allah, maka tuduhannya adalah penghujatan nama Allah. Dan dari sisi Romawi, orang-orang Romawi dihasut oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Yesus ini ngaku dirinya Mesias yang diurapi raja, dia akan melakukan pemberontakan terhadap Romawi. Jadi pemutaran balik faktanya itu seperti itu. Penghujatan kepada Kristus. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala katanya, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkannya kembali dalam 3 hari. Saudara, orang-orang yang berkata demikian adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang rencana keselamatan Allah. Kalau Yesus memang beneran turun dari salib, maka akan habis semua prajurit Romawi. Tapi permasalahannya, kalau itu dia lakukan, dia tidak akan jadi penebus. Efek yang ditimbulkan oleh Yesus Kristus turun dari salib, dan ketika Yesus tidak turun dari salib, itu lebih besar mana? Pikirkan ini baik-baik ya. Efek ketika Yesus tidak turun dari salib, dan ketika Yesus turun dari salib, efek yang ditimbulkan itu lebih besar mana? Kalau misal dia tuh turun dari salib, benar-benar turun ya, nuruti orang-orang itu ya, maka umat manusia tidak akan memiliki juru selamat. Karena dia turun dan tidak menanggung penderitaan yang seharusnya dia tanggung. Tapi kalau misalkan Yesus itu turun dari salib, dia bisa memang benar membuktikan kekuasaannya kepada khalayak ramai. Tapi bukan itu cara yang dipilih Yesus untuk menunjukkan keperkasaannya.
Cara yang dipilih Yesus untuk menunjukkan kasihnya, identitas dirinya adalah dengan mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Perhatikan ini baik-baik. Seringkali aplikasi praktisnya dalam kehidupan kita adalah gini. Seringkali kita tuh pengen ya, kalau kita tuh menunjukkan kekuatan kita, kehebatan kita tuh kan show off, langsung turun gunung membabat habis semua bangsa, musuh-musuh kita. Tetapi yang diteladani oleh Yesus tidak seperti itu. Ketika Yesus ingin menunjukkan belas kasihannya, dia tidak show off, sikat habis semua pegawai atau pengawal raja, enggak. Tetapi dia membuktikannya dengan kasih kepada orang berdosa. Jadi, saudara ingin membuktikan diri Anda hebat dan luar biasa. Praktekkanlah kasihmu kepada orang yang berdosa. Coba camkan baik-baik perkataan itu. Oke, renungan pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.